Salam alaika salawat alaika lanal basara bisadin mustamirin laisa yang pada haitsu salam alaika salawatullah alaika bikullu hamdin jalla ayyah hul ada izhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika marhaban ya nural aini marhaban jaddal Husaini marhaban 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 Rasulullah ahla bika inna bika nas'ad bika inna bika nas'ad marhaban 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 ya marhaban 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 al-badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da saudaraku seiman sahabat sahabat segenap jamaah majlisul ilmi jamaah pengajaruddin
hari Sabtu Jamaah Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI ADW Antiwal Sa'adi Rahimahullah wa adakumullah. Insyaallah pada kesempatan taklim kita malam ini, maaf apa sih pagi? Allah Akbar. Ini enggak pagi sebenarnya, cuma kelihatannya kayak malam nih Rasulullah. Insyaallah pada kesempatan taklim kita pagi hari ini kita akan membahas tentang syurut takbiratul ihram. Syurut takbiratul ihram, tentang syarat-syaratnya melakukan takbiratul ihram. Itu syarat melakukan takbiratul ihram itu jumlahnya sittata asyara, ada 16. Yang 16 ini wajib dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diabaikan. Karena apabila salah satu dari yang 16 perkara ini ditinggalkan atau diabaikan atau dilanggar, dapat mengakibatkan takbiratul ihram yang kita kerjakan di awal sholat itu bisa menjadi tidak sah. Dan apabila takbiratul ihramnya tidak sah, maka secara otomatis, secara hukum sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram ini adalah merupakan rukun sholat yang kedua setelah niat. Rukun sholat itu perkara yang wajib dikerjakan di dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan. Sama dengan membaca Fatihah, dengan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya, yang jumlahnya rukun sholat tersebut ada 17. Berangkat dari keterangan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, di mana kitab Sahih Bukhari ini dikarang oleh ulama besar ahli hadis yang namanya sangat masyhur, sangat populer di seluruh dunia Islam. Seluruh para ulama besar di alam dunia pasti mereka semuanya mengenal sosok Imam Bukhari. Demikian pula hadis ini juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim juga beliau adalah ulama besar ahli hadis yang namanya terkenal di seluruh dunia Islam. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini mereka hafal hadisnya bukan ribuan lagi, tapi ratusan ribu. Udah ribuan kepala hadis dan paham isinya, paham maksudnya. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ija kunta." Monggo Pak Haji Darto, tafadhol keluar bisa ini. Please kami. Rasulullah bersabda, "Ija kumta ila sholati fakabbir, summa qara ma tayassara minal Qur'an." Hadisnya masih panjang, saya baca sedikit aja dulu deh. Kita artikan hadis ini pertama dengan logat Jawa. Ija tatkalane kumta ngadeg siro ila sholati maring sholat, pakabir maka becik takbiratul ihram siro, summa kari-kari ikra moco siro ma ing perkara
tayassara kang mudah ya si umat maka saking sira. Maksudnya idza qumta ila sholati fakabbir summa qara ma tayassara minal Qur'an. Maksudnya apabila engkau di sini tentu orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Engkau ini kalau dalam bahasa Arab untuk laki-laki bahasa Arabnya anta. Anta ini dilalahnya penunjukannya mufrad mengucapkan mukhatab. Jadi orang kedua tunggal, orang yang ada di hadapan kita, engkau. Kalau orang kesatu tunggal yang tidak ada di hadapan kita, berarti dia. Orang yang nggak ada dia, berarti mufrad mengucapkan dhaif namanya. Kalau untuk perempuan, engkau ini bahasa Arabnya anti. Anta anti itu isim dhamir, jumlahnya isim dhamir ada 12. Huwa huma hum, iya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Ija kumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, fakabbir, maka hendaklah engkau bertakbir. Maksudnya takbiratul ihram atau disebut juga takbir taharrum. Karena di dalam sholat takbir ada dua macam. Ada takbir yang hukumnya wajib, ada takbir yang hukumnya sunnah. Takbir yang hukumnya wajib tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Takbir yang hukumnya sunnah itu faedahnya, manfaatnya untuk menyempurnakan takbir yang hukumnya wajib. Walaupun apabila ditinggalkan tetap sholat sah, namun enggak sempurna. Takbir yang hukumnya wajib disebut takbiratul ihram sebagai pembukaan di dalam sholat. Kalau takbir yang hukumnya sunnah disebut takbirul intiqal. Takbir intiqal. Yang dimaksud takbir intiqal, takbir yang diucapkan ketika sesudah kita mengerjakan satu rukun sholat menuju rukun sholat berikutnya yang akan kita kerjakan, kita mengucapkan takbir, itu namanya takbir intiqal. Atau kategori lain adalah takbir peralihan dari satu rukun sholat yang telah dikerjakan menuju rukun sholat yang akan dikerjakan, itu namanya takbir intiqal. Seperti setelah kita iktidal, kita mau sujud, kan takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah sujud kita mau duduk di antara dua sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah kita melaksanakan duduk di antara dua sujud, mau melaksanakan sujud yang keduanya, kita takbir lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, takbir seperti itu namanya takbir intiqal, hukumnya sunnah. Tapi jangan disepelekan, tetap laksanakan, sebab itu faedahnya bisa menyempurnakan takbir yang hukumnya wajib. Jadi kata Nabi, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, kata Nabi, fakabbir, maka hendaklah engkau melakukan takbir, bertakbir, melakukan takbiratul ihram. Kenapa takbirnya dinamakan takbiratul ihram atau dinamakan juga takbir taharum? Karena takbir ini kalau sudah kita lakukan, maka kita diharamkan mengerjakan perbuatan-perbuatan, mengatakan, mengeluarkan ucapan-ucapan apapun, perbuatan apapun di luar pekerjaan sholat, di luar bacaan-bacaan sholat. Apabila setelah kita selesai mengucapkan takbiratul ihram, lalu kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan sholat, atau kita mengeluarkan kata-kata yang bukan bacaan sholat, itu menyebabkan sholat kita batal, sehingga
Hukumnya haram mengerjakan perbuatan-perbuatan, mengeluarkan ucapan-ucapan selain perbuatan, selain ucapan yang ada dalam sholat. Nah, maka disebut takbiratul ihram. Jadi nggak boleh kalau kita udah takbiratul ihram, nggak boleh sholat dibatalkan itu. Karena membatalkan sholat itu termasuk dalam kategori melakukan perbuatan yang bukan perbuatan sholat. Maka sholat nggak boleh dibatalkan kalau sudah takbiratul ihram. Haram itu membatalkannya. Bahkan umpama misalnya jikalau seandainya apabila gitu kan, umpama kita sudah selesai, baru saja selesai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba perut mulus, pengen kentut. Nah, umpama itu nggak boleh kita sengaja dikentutkan, lagi pakai niat kentutnya, niat saya mau kentut, nah, nggak boleh. Kata Nabi, tahan, karena kamu sudah masuk pekerjaan sholat. Makanya kalau kita perut nggak enak, mules, ya sebelum sholat itu diberes-bereskan dulu urusan seperti itu. Yang mau beol dulu, habisin itu semua tuh biar penuh spiteng. Ya, yang mau kencing dulu. Nggak boleh kita mau mengerjakan sholat pengen kentut ditahan, lalu takbiratul ihram, tapi setelah takbiratul ihram dikentutin aku. Mau mengerjakan sholat pengen BO ditahan, begitu takbiratul ihram nggak kuat dibatalkan, nggak boleh. Mendingan sebelum melakukan takbiratul ihram hal-hal seperti itu dibereskan dulu biar nanti sholatnya tenang. Tahan kata Nabi sampai engkau tidak dapat menahannya, sehingga ada sesuatu yang terasa keluar dari duburmu, baru batal sholatmu. Misalnya ditahan, ternyata keluar juga, dibawa juga. Nah, terasa tuh ada angin keluar dari dubur, baru batal. Tapi kalau secara sengaja mau dibatalkan nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah kok ada kartik atau atas sih. Karena kita sudah melakukan takbiratul ihram. Makanya takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan di luar perbuatan, di luar ucapan sholat. Nah, jadi kata Nabi, ijakum ta'ilal sholat, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, yang pertama, yang paling pertama yang kamu kerjakan takbir, maka adalah engkau bertakbiratul ihram. Cuma sebelum kita melakukan takbiratul ihram, kita disunahkan membaca niat sholat dengan lisan. Ini hukumnya enggak wajib, ini hukumnya sunnah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, yusannun nudqu bil maniyyi qubaila takbir. Yusannu den sunataken apa an-nutqu ngucapaken ing niat salat bil maniyyi ing niat salat qubaila takbir menjelang takbiratul ihram. Jadi disunahkan sebelum kita bertakbiratul ihram, menjelang takbiratul ihram kita disunahkan mengucapkan niat dengan lisan. Contoh, tusolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal iblati ada ammakmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum tunai, ada dikerjakan di dalam waktunya karena Allah Ta'ala. Nah, mengucapkan niat sholat seperti ini dengan lisan menjelang takbiratul ihram itu status hukumnya sunnah, termasuk sunnah qauliyah. Sunnah. Jadi keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in, yusannu an-nutqu bil manwiyyi qubaila takbir. Disunahkan mengucapkan niat dengan lisan menjelang takbiratul ihram. Tapi ini belum disebut niat. Niatnya belum jadi.
Kenapa? Karena mahaluha al-qalbu, karena tempat niat di hati bukan di lisan. Itu mah tadi hanya sekedar sunnah saja. Nah, nanti begitu kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, berbarengan dengan ucapan takbiratul ihram, di situ tempatnya niat di dalam hati. Sepanjang lisan kita mengucapkan takbiratul ihram, sepanjang lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, maka sepanjang itu pula dalam hati kita niat, wajib niat dalam hati, jangan kosong. Misal dalam hati, aku niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah, baru akbar gitu. Nah gitu. Jadi dijakum ta ila salat takbir. Tatkalane ngadeg sira maring salat, maka betik takbiratul ihram sira. Nah, itu yang pertama. Ya, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka hendaklah engkau mengucapkan takbir, yaitu takbiratul ihram yang hukumnya wajib. Takbiratul ihram yang hukumnya wajib itu akan menjadi sah apabila kita memenuhi 16 perkara yang menjadi syurutu takbiratul ihram, yang menjadi syarat-syaratnya takbiratul ihram. Apabila salah satu dari 16 perkara tersebut kita tinggalkan, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa takbiratul ihram kita enggak sah. Sekali lagi saya tegaskan, kalau takbiratul ihram kita enggak sah, berarti sholatnya juga enggak sah. Karena takbiratul ihram itu merupakan rukun sholat yang kedua setelah niat. Cuma mengerjakan takbiratul ihram dengan niat itu berbarengan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah yang 16 perkara tersebut yang menjadi syarat-syarat takbiratul ihram? Kita baca dulu keterangannya. Surutu takbiratul ihrami, utawi piro-piro syarate ngelakoni takbiratul ihram iku sittata asyara 16. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Ini wajib yang 16 dikerjakan semuanya. Yang pertama, antaqo'a halatal qiyam bil fardi. Antaqo'a yen tak nubibaken sira gitu kan, halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg bil fardi, ikut tetap ing dalam sholat fardu. Jadi syarat sah takbiratul ihram yang pertama, antaqo'a halatal qiyami bil fardi. Takbiratul ihram itu wajib didatangkan, wajib dilakukan, wajib dikerjakan, wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Jadi kalau sholat yang kita kerjakan sholatnya adalah sholat fardu, sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau seperti sholat yang dinajarkan, atau seperti sholat witir kalau menurut mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi sholat wajib itu bukan 5 waktu, 6 waktu. Pertama subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat isya, keempat maghrib, kelima isya, keenam witir. Jadi umat Islam yang bermadzhab Imam Hanafi itu wajib tiap malam harus witir. Makanya udah enak kita bermadzhab Imam Syafi'i, enak udah nyantai. Mau witir silakan, nggak witir ya masa abung kalau witir bah ya kali-kali witir lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat fardu, dalam sholat yang hukumnya wajib, itu takbiratul ihram tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk, baik duduk iftiras maupun duduk tawarruk
ataupun duduk tarobu. Nggak boleh, wajib. Dalam sholat fardu takbiratul ihram wajib dilakukan dalam posisi berdiri, kecuali berarti ada pengecualian, kecuali orang-orang yang sedang sakit, yang sakitnya tersebut memang menyebabkan dia tidak dapat melakukan sholat fardu dengan berdiri. Dia hanya dapat melakukan sholat fardu dengan posisi duduk, silahkan baru boleh. Berarti itu mah pengecualian, ada ujur, berarti ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, gitu kan? Karena kan dalam Al-Quran Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagimu kemudahan, tapi jangan dimudah-mudah. Kalau nggak ada ujur mah, ulah nggak gampang-gampang ke hukum agama itu ya ujur mah. Ini bagi yang ada ujur, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Di ayat lain Allah berfirman, "I'malu 'ala makanatikum", beramalah kamu sesuai kemampuanmu. Ketika sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, saya sedang dalam keadaan sakit sehingga menyebabkan saya tidak dapat melaksanakan sholat fardu dengan berdiri. Bagaimanakah saya melakukan sholat?" Kata Rasulullah, "Apabila engkau mampu, lakukan sholat dengan berdiri walaupun dalam keadaan sakit. Tapi jika engkau tidak mampu, lakukan biqudin dengan dalam keadaan duduk. Enggak mampu, dengan berbaring ke kanan. Ala jambika, berbaring ke kanan. Enggak mampu, berbaring ke kiri. Enggak mampu, telentang menghadap kiblat. Tapi di bawah kepala dikasih bantal biar mukanya menghadap ke kiblat. Enggak mampu juga, lakukan sholat dengan isyarat, mengedipkan mata. Matanya juga udah nggak bisa berkedip, nggak bisa bergerak, tapi masih ingat, masih kenal orang yang datang. Lakukan sholat dalam hati. Hatinya pun sudah nggak eling, nggak berdetak, udah nggak ada detak. Ya berarti waktunya kamu untuk disolatkan. Maka shollu qabla an tusollu, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, antakuna ala talqiyam fil fardi. Wajib melakukan takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Kalau sholat yang kita kerjakan adalah sholat fardu, sholat yang hukumnya wajib. Kecuali apabila ada ujur yang bisa ditolerir oleh hukum agama, seperti sakit yang menyebabkan kita nggak bisa melakukan sholat berdiri, silahkan lakukan takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Pak Ustadz, saya nggak sakit, sehat. Cuma sepertinya melihat situasi dan kondisi menyebabkan saya tidak bisa melakukan takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Misal, sholat di dalam kendaraan darat atau kendaraan laut atau kendaraan udara pesawat. Usahakan ketika engkau melakukan takbiratul ihram, satu, usahakan posisi badanmu menghadap ke arah kiblat. Dua, usahakan takbiratul ihram lakukan dalam keadaan berdiri. Setelah itu engkau mau duduk, silahkan. Yang penting awalnya dulu. Nah, misal sholat di laut, di kapal laut, ombak gede, badai menerjang, kan itu goyang. Kalau umpama sama sekali nggak bisa, ya udah lakukan takbiratul ihram duduk di kapal. Kalau memang kita udah berusaha berdiri tapi jatuh lagi karena kapalnya terhempas badai, ombak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam takbiratul ihram itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seluruh rukun sholat yang 17 itu pasti semuanya diiringi dengan kesunahan-kesunahannya. Dari mulai niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, membaca suratul Fatihah, ruku, tumaknina di dalam ruku, i'tidal, tumaknina di dalam i'tidal, sujud yang pertama, tumaknina di dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tumaknina pada waktu duduk di antara dua sujud, kemudian melakukan sujud yang kedua kalinya, tumaknina pada waktu sujud yang keduanya, kemudian dan seterusnya. Itu pasti rukun sholat yang 17 sampai salam itu pasti diikuti dengan kesunahan-kesunahannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk supaya perkara wajibnya yang ada dalam rukun sholat menjadi sempurna. Sehingga para ulama mengatakan
Atimul faraid bin nawafil. Sempurnakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Sempurnakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah agar menjadi sempurna yang wajib tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang wajib dalam takbiratul ihram itu ucapannya. Ucapan Allah Akbarnya wajib. Sementara seperti mengangkatkan kedua telapak tangan, kemudian merenggangkan jari jemari, tafrikon wasaton dengan merenggang yang sederhana, kemudian kedua telapak tangan diarahkan ke arah kiblat, kemudian ini nih hadwa mangkibaihi, kemudian pangkal kedua telapak tangan itu agar sejajar dengan kedua bahu, sehingga ujung jempol itu sejajar dengan pentil daun telinga, dan jari-jari yang empat sisanya itu sejajar dengan pucuk daun telinga. Itu termasuk bagian daripada perkara-perkara yang disunahkan pada waktu melakukan takbiratul ihram. Kemudian qasun nadhari ila makan sujud. Pada waktu takbiratul ihram kita disunahkan memfokuskan, memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Tapi sebelum kita takbiratul ihram kita disunahkannya kedua mata kita memandang ke tempat sujud atau kepala agak merunduk sedikit. Tapi pas kita melakukan takbiratul ihram Allah Akbar, itu diangkat kepalanya. Jadi pertama begini, begitu Allah, nah kepala lurus ke depan. Nah, itu termasuk kesunahan-kesunahan pada waktu melakukan takbiratul ihram agar takbiratul ihramnya sempurna. Jadi yang wajib itu ucapan Allah Akbarnya. Yang lainnya enggak wajib, yang lainnya sunnah. Karena apabila mengangkat kedua telapak tangan pada waktu melakukan takbiratul ihram itu hukumnya diwajibkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tangannya buntung? Ketika takbiratul ihram dia enggak bisa kedua tangannya karena enggak ada tangannya gitu. Berarti sholatnya enggak jadi-jadi aku. Nah, sama itu juga mengucapkan takbiratul ihram bagaimana dengan orang yang bisu, orang gabut. Ya dia lakukan dalam keadaan bisu, dia lakukan menurut bahasa dia. Dalam hati tetap dia ucapannya takbiratul ihram, walaupun sama orang lain kedengarannya nggak jelas. Nggak apa-apa, lakukan seperti itu karena memang dia bisu, gabut. Lalu kalau bagaimana sama sekali nggak ada suaranya, lakukan semampumu. Walaupun sebenarnya syarat berikutnya dalam melakukan takbiratul ihram itu ayyusmi'a nafsahu. Jadi ketika siapapun melakukan takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, itu wajib ucapan Allahu Akbar tersebut terdengar oleh dirinya sendiri, baik dia menjadi imam ataupun dia sholatnya sendirian, baik sholatnya sholat sirriyah seperti zuhur, asar, maupun sholatnya sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh. Tetap ketika musolli orang yang sholat melakukan takbiratul ihram itu wajib ucapan Allahu Akbarnya, ucapan takbiratul ihramnya wajib terdengar oleh diri sendiri. Kalau umpama sama sekali jangankan orang lain bisa mendengar ucapan takbiratul ihramnya, dirinya sendiri nggak bisa mendengar, telinganya, kedua telinganya yang ada pada dirinya sendiri nggak bisa mendengar ucapan itu, nggak jadi takbiratul ihramnya. Bisa begini, sama sekali yang kedengaran sama diri sendiri, nggak jadi itu, harus kedengaran sama diri sendiri. Allah, itu kalau jadi makmum keraskan supaya ucapan takbiratul ihram kedengaran oleh makmum jadi imam, terdengar oleh makmum yang paling belakang. Allahu Akbar. Kalau di Masjidil Haram kan pakai mubalik tuh. Ada yang menyambung suara imam. Sami Allahu liman hamidah, imamnya pelan. Tapi ada mubaliknya. Rabbana walakal hamd. Itu mubalik namanya.
penyambung suara imam. Karena jamaahnya kan jutaan ribuan. Nah, jadi jangan sampai saya seringkali menemukan orang sholat takbiratul ihramnya nggak kedengaran sama diri sendiri. Itu nggak jadi itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tambah satu, semuanya ada 16, nggak usah ditamatkan sekarang. Kalau tamatkan sekarang mungkin sholatnya jam 8 kali. Nanti itu masuk dingin. Lagi ngaji ingat nasi uduk lagi, lapar kali. Baik. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Wa antakuna lan yenta ono takbiratul ihram iku bil arabiyyah kalawan bahasa Arab. Jadi wajib mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat itu wajib bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab, haram. Misalnya mentang-mentang orang Padang, takbiratul ihramnya mau pakai bahasa saya aja, sama orang Padang. Allah nan gadang, nggak jadi sholatnya. Nanti gimana kalau orang Inggris? Berarti pakai bahasa Inggris dong. God is the king. Orang Sunda, Allah Maha Agung. Yang lucu si Mandra orang Betawi, Betawi kan bahasanya begitu. Set deh, Allah gede banget. Lucu banget. Nah, makanya nggak boleh mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ini ketentuan syariat Islam. Ini ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikutak-atik sampai hari kiamat. Tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau umpama ada ulama atau siapapun dia, misal profesor, doktor dan sebagainya, mengeluarkan fatwa bahwa takbiratul ihram boleh dengan dua bahasa, boleh dengan bahasa Arab dan dengan bahasa daerah masing-masing, termasuk baca Fatihahnya, baca yang lainnya, boleh dengan dua bahasa. Aduh, bahaya ini rusak. Ini yang kayak gini yang rusak agama ini. Darahnya halal itu. Suruh tobat dulu, kalau mau tobat udah ada bunuh kayak ini mah, rusak agama itu. Ini kan pernah terjadi. Yang nggak usah sebut nama lah. Sama murid-muridnya mengajarkan begitu. Ya. Orang mantan Kristen masuk Islam, baru paham sedikit tentang Islam, dia mengajarkan kepada murid-muridnya kalau keluarganya boleh sholat menggunakan dua bahasa. Repotnya gimana? Nanti kacau sholat nanti. Gimana kalau imamnya setelah Fatihah baca kulhu, diartikan kulhunya. Kulhu Allah kan artinya kan katakan, kalau itu Esa kan dia terjemahkan Qul huwallahu ahad. Dia pakai bahasa Indonesia. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Mau merepek di belakang spontan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jeng-jeng-jeng. Ya ini pada nyanyi, pada duka lagu Oroba Irama. Haram. Nggak boleh dirubah sampai hari kiamat. Kalau ada yang berani merubahnya, walaupun dia profesor doktor, itu pasti profesor doktor sesat, menyesatkan, darahnya halal. Berani-berani merubah hukum agama, nggak boleh. Jangan mentang-mentang profesor semau-maunya pendapatnya, nggak bisa. Nah, para jamaah. Jadi yang kedua, syarat melakukan takbiratul ihram antakuna bil arabiyyah. Yen tak ono takbiratul ihram iku bil arabiyyah kalawan bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya juga kalimatnya sudah ditentukan menggunakan lafzul jalalah. Yang kedua menggunakan lafaz akbar, enggak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Enggak boleh. Ini sudah ketentuan agama, enggak boleh diganti lafaz Allahnya, misalnya pakai lafaz Ar-Rahman.
Lapan akbarnya misalnya diganti pakai lapan ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, nggak boleh nggak jadi sholatnya. Atau lapan akbarnya diganti pakai lapan as-Samad, Allahus Samad, ya udah terusin aja lam yalid walam yulad, nggak boleh. Jadi tetap yang pertama wajib menggunakan lafzul jalalah. Ini ada di keterangan ini. Keterangannya, wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzil akbar. Wa antakuna lan yenta ono takbiratul ihram iku bilafzil jalalah kalawan lafzul jalalah. Yang dimaksud lafzul jalalah lafaz keagungan tidak lain tidak bukan adalah lafaz Allah, nama Tuhan semesta alam. Wajib menggunakan lafaz Allah. Lafaz Allah juga hanya nggak boleh dipanjangkan, nggak begini. Allahu Akbar. Wah, hancur itu dah. Nggak jadi sholat itu. Ada itu dulu saat namanya sholat imam, baca takbiratul banyak dipanjangkan. Allahu Akbar. Kita nggak boleh bermakmum Quran seperti itu. Rusak itu dah. Kalau akbar ba-nya dipanjangkan setelah ba mendatangkan hamzah sebelum ro, itu maknanya berubah. Bukan Allah Maha Besar, tapi Allah bedug besar. Di bedug besar tuh. Kalau akbar ba-nya dipanjangkan jadi maknanya bedug besar. Awas bahasa Arab hati-hati. Jamalun sama jamalun beda. Kalau jamalun onta, tapi kalau jamalun indah beda. Palahun dengan palahun beda. Kalau palahun itu artinya petani. Kalau pakai lam pakai sidah. Kalau beda, palahun dengan palahun beda. Kalau palahun kemenangan, kebahagiaan. Tapi kalau palahun petani. Makanya kalau umpama ada orang ajan mengucapkan hayya falah, lamnya bertasdid dengan tasdid. Hayya 'alal falah. Jangan-jangan dia tadi ada aliran sesat nih. Ini lagi ngaji tahu, lagi ngaji. Biar pada dengar. Ayyalal falah. Pas habis. Nah kalau azannya seperti itu, dia bukan ngajak sholat itu, karena salah baca. Dia lamnya pakai tasdid, hayya 'alal falah. Itu artinya mari kita mencangkul gitu. Mari kita mencangkul. Itu hanya karena salah baca. Jadi ada palahun artinya kemenangan, kebahagiaan. Ada palahun artinya petani. Petani itu kan pekerjaan mencangkul. Nah, jadi syarat takbiratul ihram yang ketiga wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzil akbar. Ini ketiga keempat. Yang ketiga takbiratul ihram wajib dengan menggunakan lafaz Allah, lafzul jalalah. Tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Haram hukumnya dan nggak jadi takbiratul ihramnya, nggak sah salatnya. Dan yang keempat wajib takbiratul ihram menggunakan lafaz akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Allahu Akbar itu maknanya menurut keterangan dalam kitab Tamyiz Ghafilin ayat Allahu A'zam. Allahu Akbar itu maknanya ayat Allahu A'zam, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Nah ketika kita ucap Allahu Akbar, camkan maknanya dalam hati.
bahwa saat itu pula kita melihat selain Allah semuanya kecil, termasuk melihat diri sendiri sangat kecil di hadapan Allah. Kita merasa kecil, merasa hina, nggak ada apa-apanya. Yang kita lihat hanya kebesaran Allah. Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa Tuhan. Allah menciptakan matahari tanpa menggunakan bahan baku untuk penerangnya seperti solar dan sebagainya, air dan sebagainya, tapi matahari terang menerangi alam. Yang kita lihat hanya kebesaran Allah. Begitu kita ucap Allah Akbar, kita melihat dengan mata hati kita kebesaran Allah. Kita melihat diri kita kecil banget di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi salatnya bukan hanya sekedar lisan, tapi dicamkan dalam hati maknanya. Demikian kesimpulannya. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama antaqa'a ala talqiyam fil fardhi. Takbiratul ihram wajib dikerjakan dalam posisi berdiri di dalam sholat fardu, kecuali di dalam sholat sunnah boleh melakukan takbiratul ihram sambil duduk boleh, tapi itu enggak afdal. Kemudian yang kedua wa antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram wajib menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lainnya, karena Rasulullah enggak pernah mengajarkan takbiratul ihram dengan bahasa selain bahasa Arab. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku enggak pernah melakukan sholat mengucapkan takbiratul ihramnya selain dengan bahasa Arab. Enggak boleh. Yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalah. Takbiratul ihram wajib menggunakan lafaz al-jalalah, lafzul jalalah, lafaz keagungan. Yang dimaksud adalah lafaz Allah, nama Tuhan Rabbul Alamin. Yang keempat, wa antakuna bila wabila di akbar. Yang keempat, takbiratul ihram wajib menggunakan lafaz yang kedua, yaitu lafaz akbar. Artinya abjam, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz selainnya, apalagi lafaz akbarnya diganti dengan lafaz asghar. Wah, bahaya itu, dan murtad. Allah asghar, Allah asghar apa? Allah Maha kecil, bahaya itu, mengecilkan Allah. Itu contohnya si Ferdinand Hutai Hayhat mengecilkan Allah. Tuhanmu, Allahmu lemah katanya. Enggak kayak Allah itu Tuhanku. Allah Tuhanku mah enggak perlu dibela. Umat Islam Tuhannya perlu dibela. Itu kan penghinaan terhadap Allah itu. Itu melanggar pasal undang-undang KUHP pasal 156A itu. Itu ditangkap itu. Tadi dia harusnya penjara. Bukan Habib Bahar, bukan Habib Rizik penjara. Kupret banget. Kupret banget nih. Enggak normal otaknya. Nah yang kayak gitu tangkap itu, yang menodai agama, menodai, menistai Tuhan. Itu berbahaya gitu. Untuk umat kita masih sabar pada dia, bukan sabar blokan pada dia. Harusnya marah itu, umat Islam sedunia itu marah. Karena Tuhan umat Islam dihina. Tuhan kita Allah dibilang lemah. Masya Allah. Itu sebenarnya tuh, ya. Iya. Tahu kan? Tahu. Pasti dia. Kita kamu tempelnya itu ya. Lama dibilang lemah. Kupret banget itu. Itu penghinaan, penistaan terhadap Tuhan itu. Gak boleh itu, melanggar pasal 156A KUHP, kita undang-undang hukum pidana perdata ini. Para jamaah, demikian pengajian kita hari ini, kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal muslimina wal mujahidina fi sabilillah. Allahumma salli wa sallim sallimhuma ya Allah wa khudhuma ya Allah wa ahlik man dhalamahuma wa ahlik man dhalamahuma wa ahlik man dhalamahuma innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala